Sabar pada hakikatnya adalah tahan terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi orang yang hebat, orang yang mampu mengatasi masalah di atas masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gusti MPD. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang sabar. Yang paling sabar yang akan menang. Sekaligus join dengan seorang mahasiswi yang cantik, yang pintar, yang solehah, kenalan, dan juga mempunyai prestasi yang bagus di bangku perkuliahan untuk menyampaikan presentasi tugas kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda untuk mendapatkan informasi-informasi bagaimana bisa menjadi orang yang sabar, karena sabar bisa membuat kita menang. Di mata kuliah Akidah Akhlak itu langsung kita ke materi, cek cus. Like, Jangan lupa share juga ya. tekan tombol loncengnya. Selalu kita mendengarkan sing sabar toh. Kita diputuskan oleh calon tunangan kita sabar. Ketika kita gagal mengikuti ujian pegawai negeri, orang mengatakan sabar. Ketika kita jatuh dari motor, orang mengatakan sabar. Dan ketika kedua orang tua kita, orang yang kita sayangi, meninggalkan kita, kita juga disuruh sabar. Iya. Lalu terbesit dalam jiwa dan pikiran kita, sabar itu apa sih? Sehingga orang menyebutnya sabar adalah tabah menghadapi ujian. Sedangkan kesabaran adalah kemampuan untuk mengatur, mengendalikan, mengalihkan perilaku, pemikiran kita, perasaan dan tindakan, serta mengatasi berbagai macam kesulitan secara komprehensif dan intensif. Itulah sebuah pengertian sabar dan kesabaran. A few moments later. Jadi ketika kita mempunyai jiwa yang kokoh, jiwa yang bisa dikendalikan, maka kita bisa menjadi manusia-manusia yang sabar. Karena sabar pada hakikatnya adalah tahan terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita agar kita jadi orang yang hebat, orang yang mampu mengatasi masalah di atas masalah. Maka sabar adalah kunci sebuah kesuksesan di dalam memperoleh apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan. Dengan sabar kita bisa meraihnya. Banyak orang yang menasihati tentang kesabaran kepada kita. Banyak orang yang memberikan motivasi dengan kesabaran agar kita bisa lepas dari persoalan-persoalan yang sedang menimpa kita untuk menggapai sebuah kebahagiaan. Sabar, itulah
sebuah kata yang selalu terbesit di dalam jiwa kita, maka sabar mempunyai 3 aspek yang harus kita ketahui, yang harus kita jalankan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang mempunyai akhlak mahmudah yang berupa sabar. Karena as-sabru su'batul minal iman, sabar sebagian dari iman. Aspek-aspek dari kesabaran itu adalah yang pertama, teguh pada pendirian dan prinsip. Orang yang sabar tidak akan mudah terombang-ambingkan oleh badai, oleh gelombang, oleh tekanan. Mempunyai prinsip, mempunyai konsisten di dalam bertindak dan berperilaku untuk menggapai impian dan cita-citanya. Karena tidak akan mungkin orang bisa melampaui sebuah perjalanan yang begitu panjang menuju sebuah kesuksesan tanpa ada kerikil-kerikil tajam yang menyerang pada diri kita. Yang kedua, tabah. Orang yang sabar dia memiliki karakter yang tabah. Jiwanya teguh, jiwanya kuat, menahan perihnya sebuah ujian dan melewati betapa sulitnya kehidupan dengan ketabahannya, dengan keteguhan jiwanya, dengan perilaku-perilakunya yang ingin tercapai impian dan cita-citanya. Ketabahan jiwanya inilah yang membuat orang-orang sabar mempunyai tingkat yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang tidak sabar dan jatuh karena tidak mempunyai sebuah ketabahan di dalam menghadapi ujian-ujian. Dan yang terakhir adalah aspek dari sabar itu tekun, disiplin, tepat waktu. Kalau dia kuliah tepat waktunya. Dia tidak pernah bergeser. Dia konsisten terhadap apa yang sudah terjatuh dalam dirinya. Biarpun rintangan akan datang, kerikil-kerikil tajam akan menghadangnya, godaan-godaan akan menimpanya. Tetapi orang yang sabar mempunyai aspek tekun dalam karakternya, dalam jiwanya, sehingga karakter inilah yang membuat orang sabar meraih kesuksesan dan impiannya. Iya. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berbagai macam sabar. Yang pertama adalah sabar taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam jiwa dan raga kita adalah taat yang luar biasa kepada Allah, sehingga kita mempunyai sesuatu yang membuat kita termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah digariskan oleh Allah, yang sudah diatur oleh Allah dengan kesabaran. Sabar dalam menahan hawa nafsu. Sebagai manusia yang normal, kita dibekali dan diberikan hawa nafsu, baik nafsu yang baik maupun nafsu yang tidak baik. Untuk itu, maka kita bisa mengendalikan nafsu-nafsu yang ada pada diri kita, sehingga ketika kita bisa mengendalikannya, maka hidup kita akan terbawa dengan kebajikan. Itulah bisa kita lakukan kalau kita mempunyai karakter sabar. Sabar menghadapi cobaan atau ujian. Itu sering sekali kita dapatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada mata kuliahnya, tidak ada mata pelajarannya, tetapi pelajaran dan kehidupan tidak pernah terputus oleh situasi dan keadaan. Bagaimanapun tentang diri kita, kita akan mendapatkan ujian di dalam menghadapi cobaan. Inilah sering kita lakukan, sering kita hadapin. Karena pada hakikatnya tidak ada manusia yang tidak diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat baginda Rasul, ujian silih berganti menimpa kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau tahu itu sebuah ujian dan bisa melewatinya. Ujian dalam pergaulan. Ketika kita bermasyarakat, ketika berteman, ketika berlingkungan kerja kita, ketika di kampus kita, maka kita akan jumpa dengan berbagai macam teman-teman kita yang berbeda-beda. Disitulah letak
bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita dengan sebuah kesabaran. Kesabaran inilah kunci dari segala kehidupan yang membuat kita sukses di suatu saat nanti. Karena ketika kita sabar, maka kita mempunyai hati yang teguh, hati yang tabah, perilaku kita terkontrol dengan bagus secara menyeluruh, mulai dari jiwa dan raga kita, semuanya dikendalikan oleh nafsu yang mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli jannati. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita dengarkan teman kita untuk menyampaikan presentasi tugas kuliahnya. Lebih lanjut, mari kita simak materi berikut bersama-sama. Mengenai sabar. Di antara kalian ada yang tahu apa itu sabar? Kata sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sobaro, artinya menahan, mencegah, atau tabah. Sedangkan menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Contohnya saat kita sedang sakit, kita tidak boleh mengeluh kepada Allah, justru kita harus bersyukur, karena rasa sakit yang diberikan oleh Allah bisa jadi menggugurkan dosa-dosa kita yang sebelumnya. Maka dari itu, sabar bisa menjadi salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan hidup. Dalil nakli perintah sabar. Yang pertama yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Yang kedua yaitu Quran Surat Luqman ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Selanjutnya, macam-macam sabar menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah SWT. Contohnya, menuntut ilmu. Apabila kita tidak sabar, maka kita tidak akan mendapat apa-apa, karena menuntut ilmu itu bagian dari ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menghindari maksiat. Tujuan dari menghindari maksiat agar kita tidak terjerumus untuk melakukannya. Contohnya, ketika kita tidak mempunyai uang, kemudian muncul keinginan untuk mencuri, maka kita harus sabar dan tidak boleh melakukan pencurian, karena hal tersebut merupakan akhlak tercela. Yang ketiga yaitu sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah SWT. Kita harus selalu sabar menghadapi segala ujian yang diberikan oleh Allah SWT, karena Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Jadi, jangan mudah mengeluh dan berputus asa. Selanjutnya, ciri-ciri perilaku sabar. Yang pertama, memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan. Yang kedua, yaitu tidak marah dan tidak membalas bila dizalimi orang lain. Yang ketiga, yaitu tidak mau menyakiti orang lain. Yang keempat, memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik.
Yang kelima, selalu menghormati orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Contoh perilaku sabar. Gambar yang pertama yaitu seseorang sedang berdoa atau berzikir kepada Allah. Apapun yang telah Allah beri kepada kita, harus selalu bersabar dan bersyukur, karena Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Gambar yang kedua yaitu seseorang sedang mengalami musibah, rumahnya hancur karena bencana alam. Meskipun seperti itu, kita harus tetap bersabar, karena kita tidak tahu di balik itu semua, bisa jadi Allah telah menyiapkan hikmah yang luar biasa. Hal yang harus dilakukan agar terbiasa berperilaku sabar. Yang pertama, selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua, bergaul dengan teman-teman yang baik. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan teman. Yang keempat yaitu yakin bahwa dengan sabar akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dampak positif dari perilaku sabar. Yang pertama, dapat membendung tipu daya setan, walaupun mereka punya kuasa atau kekuatan yang besar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar. Yang ketiga, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Itulah sabar. Harus terdapat pada diri kita dan jiwa kita untuk mengukuhkan kita menjadi manusia yang paling sukses meraih impian dan cita-cita kita. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah waridu wal inayah fastabil khairas wa huwa muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.